Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi if pada C++. Jadi setelah kita membahas tentang konsol input, maka ada satu fungsi yang lain, yaitu fungsi percabangan if. Ini sebetulnya sudah masuk logika percabangan, sehingga secara operasional kita akan bisa menentukan sebuah algoritma di mana misalnya dalam satu program yang akan kita buat ada kemungkinan yang akan kita tuliskan. Saya sudah membuat ini, kalau tidak salah ada di operator logika ya. Bukan. Di mana saya simpan untuk menjelaskan fungsi if itu? Oh, ini dia. Nah, jadi fungsi if itu seperti ini. Jadi nanti ada statement. Statement itu nanti akan diproses pada if condition. Jika statementnya sesuai atau hasilnya true, maka dia akan masuk if kode block. Kemudian jika tidak sesuai, maka tidak akan melakukan apa-apa. Itulah bagaimana cara kerja logika percabangan if. Nah, jadi statement ini nanti akan dilihat pada if condition. Kemudian jika hasilnya true, dia akan memproses kode block. Jika tidak, maka dia tidak melakukan apa-apa. Contohnya di sini misalnya kita akan menentukan kelulusan nilai siswa. Statementnya atau if statementnya adalah misalnya if conditionnya itu adalah jika nilai di atas 80 maka lulus. Maka nanti if statementnya misalnya 70, dia akan diproses di sini. Ternyata jika 70 dia tidak lebih besar dari 80, maka hasilnya false, tidak akan melakukan apa-apa. Tapi misalnya jika hasilnya di atas 80 true, nah di sini kita masukkan code blocknya, misalnya selamat Anda lulus. Nah, seperti itu. Nah, maka kita akan lihat di program yang sudah dibuat tadi, yaitu di sini ada variabel yang saya buat, variabel nilai dengan tipe data integer. Saya masukkan langsung saja di sini, tidak memakai konsol input karena hanya untuk memperlihatkan fungsi if saja. Saya masukkan if statementnya di sini 70, kemudian nanti conditionnya adalah jika nilai di atas 80, maka ini conditionnya. If nilai 80 dituliskan seperti ini. If diawali dengan kurung buka, masukkan variabelnya nilai lebih besar 80. Artinya kita menentukan sebuah program di mana nilai siswa itu di atas 80 baru dinyatakan lulus. Tapi jika dikurang 80, maka tidak akan melakukan apa-apa seperti yang tadi kita jelaskannya. Sehingga ketika kita sudah tentukan conditionnya, maka kita tinggal masukkan kode bloknya itu dengan jika ada 80, maka cout selamat Anda lulus. Berarti kalau dia true hasilnya, dia akan menampilkan selamat Anda lulus. Tapi kalau dia false hasilnya, yaitu kurang dari 80, maka dia tidak melakukan apa-apa. Seperti itu kira-kira proses programnya. Kita coba debug bagaimana hasilnya. Nah, maka di sini nilai 70, sehingga program tidak melakukan apa-apa. Seperti yang tadi saya jelaskan. Yang ini. Jadi ketika nilainya dikurang dari 80, maka dia tidak melakukan apa-apa, selesai saja. Kemudian coba kita rubah nilainya menjadi 90, apa yang terjadi? Nah, maka si program dia masuk ke kode block karena dia hasilnya true. Di sini tulis selamat Anda lulus. Begitu untuk materi percabangan if untuk C++. Sekian, semoga bermanfaat.